Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, perkenalkan saya dari kelompok penyaji atau kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Suhaida dan rekan saya Kak Korina. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi hari ini. Untuk materi hari ini teman-teman bisa lihat di layar. Kami akan membahas mengenai diskusi, osmosis, dan juga imbibisi. Langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas apa sih difusi itu sendiri. Nah, difusi ini adalah salah satu cara di mana molekul bergerak masuk dan keluar dari sebuah sel. Molekul memindahkan gradien konsentrasi mereka melintasi membran sel. Ini tidak mengharuskan sel untuk menggunakan energi ke pergerakan molekul melalui membran sel dengan difusi yang bersifat pasif. Yang kedua, gerakan difusi. Semua sel dikelilingi oleh selaput sel, membran yang tipis dan membentuk batas antara sel dan sekitarnya. Sel permukaan membran mengontrol pergerakan molekul masuk dan keluar sel. Banyak zat yang berdiskusi dari sebuah zat terlarut melalui ion-ion kecil dan gas. Difusi ini terjadi cepat pada jarak pendek, tapi sangat lambat jika melalui jarak yang jauh. Langsung saja kita ke macam-macam difusi. Nah, sebenarnya teman-teman, difusi ini terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan juga difusi terfasilitasi atau difusi yang dipermudah. Nah, sebenarnya apa sih difusi sederhana? Difusi sederhana ini yaitu terjadinya gerakan gorekan molekul zat dari konsentrasi tinggi atau hipotonus melalui konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonus. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi yaitu difusi yang dibantu oleh protein transport yang memiliki berbagai macam enzim. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi, diantaranya suhu dan zat yang berdifusi. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki oleh suatu zat menjadi lebih tinggi sehingga pergerakan dari molekul zat ini menjadi lebih cepat. Zat yang memiliki berat molekul kecil akan lebih cepat berdiskusi dibandingkan dengan molekul berat atau molekul yang lebih besar. Mungkin dari saya itu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Kak Korina. Perkenalkan, nama saya Korina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osmosis dan juga imbibisi. Yang pertama ada osmosis. Osmosis adalah bergeraknya molekul air melalui membran semi permeabel atau selektif permeabel dari larutan berkadar rendah menuju larutan berkadar tinggi hingga kadarnya sama. Nah, seluruh membran sel dan kapiler permeabel terhadap air, sehingga tekanan osmotik cairan tubuh di seluruh bagian tubuh itu sama. Nah, osmosis juga dikenal sebagai difusi dengan kategori khusus. Adapun yang dimaksud air dalam proses osmosis adalah air dalam keadaan bebas yang tidak terikat dengan jenis molekul-molekul seperti gula, protein, atau larutan yang lain. Oleh karena itu, konsentrasi terlarut dalam suatu larutan merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan osmosis. Kemudian ada macam-macam sifat membran. Nah, macam-macam sifat membran itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama membran permeabel, yang kedua membran semi permeabel, dan kemudian membran impermeabel. Nah, yang pertama membran permeabel. Membran permeabel merupakan membran yang dapat dilalui oleh zat apapun. Kemudian yang kedua membran semi permeabel. Nah, membran ini hanya memungkinkan zat tertentu bergerak masuk dan keluar dari sel. Kemudian yang ketiga, membran impermeabel. Membran ini merupakan membran yang tidak dapat dilalui oleh zat apapun. Nah, peristiwa terjadinya osmosis dapat diuraikan sebagai berikut. Sel terbagi menjadi 2 kompartemen,
yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Air bergerak dengan osmosis dari larutan konsentrasi rendah dalam satu kompartemen melalui membran semipermeabel ke dalam larutan dengan konsentrasi tinggi dan di kompartemen lainnya, dan pada akhirnya tercapai keadaan seimbang. Konsentrasi equilibrium atau seimbang. Nah, perbedaan tinggi sesuai dengan tekanan osmotik dari larutan, sedangkan tekanan turgor adalah tekanannya mendorong membran sel terhadap dinding sel. Tekanan turgor selalu lebih rendah dari tekanan osmosis. Kemudian, faktor yang mempengaruhi tekanan osmosis. Nah, cepat lambatnya difusi dan osmosis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu perbedaan konsentrasi, suhu, tekanan, dan matrik atau bahan penyusun. Nah, menurut Salisbury dan Ross dalam Yahya tahun 2015, jika suhu semakin tinggi, maka tekanan osmosisnya akan naik. Nah, semakin pekat larutan, maka tekanan osmosis akan semakin tinggi. Peranan osmosis dalam tumbuhan. Yang pertama, osmosis membantu penyerapan air pada tanaman. Kemudian yang kedua, turgidity organ tanaman tergantung pada air yang diserap karena osmosis. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya itu disebabkan oleh osmosis. Kemudian yang ketiga, pembukaan dan penutupan stomata bergantung pada tekanan turgor pada sel penjaga. Kemudian yang keempat, turgidity sel bibit muda memungkinkan mereka keluar dari tanah. Kemudian osmosis pada akar tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Gambar tersebut merupakan osmosis pada akar tumbuhan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses secara osmosis. Nah, selanjutnya air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Nah, berdasarkan lintasan jalannya air di atas, peristiwa osmosis terjadi pada sel epidermis. Berikutnya yaitu imbibisi. Imbibisi berasal dari kata lain yaitu imbibor, yang artinya menyelundup. Air menyelundup disebut dengan air ambisi. Dan zat dimaksud dengan ambisi adalah peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam suatu zat lain lewat lubang atau poril yang cukup besar dan molekul air itu menetap di dalam zat tersebut. Imbibisi adalah tahap pertama yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih akan berkecambah. Menurut Widiawanti tahun 2009. Dalam proses perkecambahan, endosperma beroperasi sebagai kunci jaringan yang mengendalikan perkecambahan. Pada proses perkecambahan terjadi proses penyerapan air secara ambibisi atau osmosis. Penyerapan air oleh benih yang terjadi pada tahap pertama biasanya berlangsung sampai jaringan. Penerapan air pada kedua benih tersebut tidak sama, karena kulit biji tipis mengandung substrat yang mudah larut di dalam air, maka air yang diserap akan lebih banyak dan sebaliknya. Selain itu, semakin kecil tekanan benih daripada tekanan larutan, maka semakin besar proses imbibisi. Kemudian hubungan antara imbibisi, tekanan osmosis, dan turgor. Pada biji kacang kering mempunyai tekanan imbibisi yang lebih besar. Di sini tekanan imbibisi sama dengan tekanan osmosis. Apabila biji kacang telah menyerap air, maka tekanan imbibisi akan berkurang, dan juga tekanan osmosisnya akan berkurang. Apabila biji kacang tersebut kenyang air setelah keadaan stima tercapai, maka tekanan difusi berkurang. Nah, jika biji sudah kenyang,
Di sifit tekanan sama dengan 0. Sedangkan bila biji mengembang, volume biji kacang itu tidak menghasilkan tekanan turgor. Jadi, tekanan turgor itu sama dengan 0. Faktor-faktor yang mempengaruhi imbibisi. Perkecambahan meliputi beberapa tahapan, antara lain imbibisi. Imbibisi berpengaruh pada proses perkecambahan biji. Pada proses imbibisi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar. Faktor-faktor dalam meliputi tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dan penghambat perkecambahan. Sedangkan faktor luar yang dapat mempengaruhi perkecambahan biji meliputi air, temperatur, oksigen, cahaya, dan suhu. Pada umumnya, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi juga kecepatan imbibisinya. Tekanan osmosis. Apabila tekanan difusi air dalam medium luar lebih tinggi daripada tekanan difusi air di dalam imbiban, maka akan terjadi imbibisi. Jadi tekanan osmosis akan berpengaruh terhadap kecepatan imbibisi pada waktu. Tingkat kematangan biji dan faktor-faktor luar merupakan syarat penting bagi perkecambahan. Selain itu juga, enzim juga turut berpengaruh dalam proses imbibisi. Imbibisi pada perkecambahan bisa dilihat pada gambar di atas. Proses perkecambahan dimulai dengan imbibisi biji. Imbibisi adalah pengambilan air yang terjadi pada saat biji dalam keadaan kering yang tidak mempunyai kulit biji yang kedap diletakkan di dalam kontak dengan air sebagaimana biji tanah. Imbibisi juga merupakan suatu prasyarat dalam perubahan-perubahan metabolik di dalam biji dan pertumbuhan sel di dalam embrio. Pada saat air masuk, maka bahan-bahan yang berupa koloid, terutama protein, cenderung untuk menggembung, dan penggembungan ini sering kali bertanggung jawab dalam pemecahan kulit biji. Adapun proses masuknya air ke dalam biji, terdapat berbagai cara, antara lain masuknya secara imbibisi atau perembesan dengan menggunakan bagian kulit biji, dan secara difusi dengan menggunakan organ rape, mikrofil, dan hilum.